Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Kita akan belajar nih menaruh hati nih tepat di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita meninggikan diri kita di hadapan Tuhan, menyombongkan diri, menganggap kita ini lebih hebat dari orang lain, menganggap kita lebih penting dari orang lain. Karena orang yang tinggi hati itu pasti akan menyombongkan diri, berbuat seenak perutnya sendiri, bertindak seenak perutnya sendiri, melakukan segala sesuatu semaunya sendiri. Dan ternyata orang yang tinggi hati itu di mata Tuhan adalah keji. Dan nanti kita akan lanjutkan pelajaran ini lebih detail lagi Bapak Ibu. Hati ini harus sejalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hati ini harus tetap lurus di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita buka celah untuk menyombongkan diri karena pencapaian kita, karena segala sesuatu yang pernah kita miliki, pencapaian kita, gelar kita, jabatan kita, nama tenar kita, dan lain sebagainya. Orang yang meninggikan diri adalah orang yang sebenarnya membuat kehancuran dalam dirinya dengan begitu cepat. Sekarang kita akan lihat di Daniel pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh. Orang yang tinggi hati dan keras kepala akhirnya berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau di antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Ini direndahkan begitu rupa. Siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Itu kata Alkitab. Dan ini benar-benar terjadi nih. Ia dahulu dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberi makan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sebab ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Siapa itu? Kita akan lihat di ayat yang ke-18. Bapak Ibu meski baca Daniel pasal yang ke-5 ini baru ngerti ceritanya ini seperti apa. Ya Tuhanku Raja, yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan kepada Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. Ini ceritanya Belshazzar yang bikin perjamuan mengambil perkakas bait suci, dan ternyata ada tulisan di dinding dan dia gelisah. Akhirnya Daniel menerjemahkan maksud itu, dan dia ceritakan kisah papanya yang pernah bikin kesalahan. Siapa itu? Raja Nebukadnezar. Perhatikan ayat 19. Dan karena kebesaran yang telah diberikan kepadanya, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya lah siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya lah hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkan siapa yang dikehendakinya. Ini karena dapat promosi dari Tuhan, di ayat yang ke-18-nya, diberikan kekuasaan, diberikan kebesaran, diberikan kemuliaan, diberikan keluhuran, tapi tidak sadar diri Raja Nebukadnezar. Dia bertindak semaunya sendiri, dia membunuh orang semaunya sendiri, dia pokoknya bertindak di luar batas. Perhatikan ayat yang ke-20 yang kita udah pernah baca tadi. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala. Karena orang yang tinggi hati dan keras kepala ini kembar siam. Orang yang tinggi hati itu susah sekali dikasih masukan, merasa dirinya benar, merasa dirinya suci, merasa dirinya punya surga, merasa dirinya paling pintar sejagat raya dan orang lain salah semua. Ketika disinggung sedikit, dia marah. Karena tinggi hati dan keras kepala ini kembar siam. Satu paket. Nah, orang-orang kayak begini ini pasti akan mendatangkan keributan, kekacauan, kehancuran. Bahkan kehancuran buat orang lain dan kehancuran buat dirinya sendiri. Nebukadnezar setelah dapat promosi dari Tuhan, dia meninggikan dirinya begitu rupa, jadi tinggi hati, keras kepala, berlaku angkuh. Maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaan diambil daripadanya. Bahkan dia gila, makan rumput, dan hatinya seperti hati binatang. Karena apa? Kekejian di hadapan Tuhan. Alkitab katakan di kitab Amsal, pasal yang ke-16, ayat yang ke-5. Setiap
orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Perhatikan, orang yang tinggi itu keji di hadapan Tuhan. Tuhan muak, Tuhan kesel. Makanya Alkitab katakan kan, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Kenapa kok Tuhan bisa benci? Tuhan bisa muak dengan kelakuan manusia-manusia model kayak begini? Kalau kita lihat di Yesaya pasal yang ke-14, mungkin Tuhan sedikit teringat dengan kejadian ini. Makanya kalau ada manusia yang meninggikan diri, dia langsung urusan dengan Tuhan. Di Yesaya 14 ayat yang ke-14. Kita mulai baca di ayat yang ke-13. Ayat yang ke-12 saja. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini siapa? Lucifer. Siapa Lucifer? Itu penghulu malaikat dulunya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas pertemuan jauh di sebelah utara. Perhatikan yang 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dia meninggikan diri, dia mengkudeta Tuhan, dia mau menyamai Tuhan, dia lupa posisinya siapa. Makanya di ayat yang ke-15-nya dikatakan sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Barang Bapak Ibu, dulu ini malaikat, penghulu malaikat namanya Lucifer, yang dekat dengan Tuhan. Itu powerful dan luar biasa sekali, indah luar biasa sekali. Tapi dia ingin menyamai yang maha tinggi, akhirnya dibuang ke bumi. Hari ini dia yang menguasai bumi ini. Bumi ini hari ini yang menguasai adalah Lucifer atau iblis, atau kita katakan Satan, atau si ular tua. Dia yang nantinya di akhir zaman dia akan dibuang ke lautan Gehenna, ke lautan api yang kekal, dalam penyiksaan yang abadi, lautan belerang yang kekal. Nah, selama tinggal di bumi ini, dia tidak mau sendirian dibuang. Makanya dia menyesatkan. Dengan cara apa? Ini loh, dosa yang pernah dia lakukan, dia taruh ke dalam hati manusia. Makanya kecenderungan manusia itu pingin meninggikan dirinya di atas orang lain. Bapak Ibu, dengerin baik-baik. Kita dipanggil untuk tidak lebih hebat dari orang lain. Bukan untuk lebih pintar dari orang lain. Bukan untuk lebih kaya dari orang lain. Bukan untuk lebih segala-galanya dari orang lain. Panggilan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu mesti ngerti ini, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau ini kita salah mengerti, kita salah tujuan. Banyak orang hari ini berlomba-lomba, pingin terlihat hebat dari orang lain, pingin terlihat kaya dari orang lain, pingin terlihat pintar, pingin terlihat dan menjadi pusat perhatian. Makanya ada orang-orang tertentu selalu pakai baju yang kelihatannya mahal-mahal supaya dapat penghargaan dari orang lain. Pakai semua aksesoris yang mahal-mahal supaya diperhatikan orang lain. Karena apa? Krisis penghargaan. Makanya dia pingin cari penghargaan di tempat luar. Pakai barang-barang mewah supaya orang, wow, ini loh memang bener ya. Bapak Ibu, pakaian kita setelah kita mengalami kelahiran baru, pakaian kita ini secara manusia rohani bukan lagi yang pingin dilihat orang, pingin dipuji orang, makanya pakai bawang merah. Pakai barang mewah. Makanya banyak orang kalau belum dipulihkan di area sini, dia coba, dia berusaha dengan segala sesuatu, dia melakukan pencapaian segala sesuatu. Ketika mencapai, dia meninggikan diri, menyombongkan diri. Dia pingin dihormatin dan diakuin orang lain. Orang-orang seperti ini sebenarnya orang yang hatinya belum beres. Bahkan ada orang-orang tertentu karena memiliki kekayaan, mungkin sukses dan berhasil, dia merasa bisa segala sesuatu. Dia bisa ngomong seenaknya, menghakimi orang seenaknya, menuduh orang seenaknya, dan merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling berkenan di hadapan Tuhan. Nah, orang-orang kayak begini ini di hadapan Tuhan keji. Makanya persis seperti yang dialami oleh Nebukadnezar. Setelah dia tinggi, setelah dia mendapat kemuliaan, mendapat kebesaran, menjadi raja yang memiliki kekuasaan yang sangat besar sekali, dia lupa dia menjadi tinggi hati dan keras kepala dan berlaku angkuh. Orang-orang model kayak begini ini satu paket nih. Tinggi hati, keras kepala, dan angkuh. Ini kembar siam. Ini
Kalau masih ada di dalam diri kita, kita ini didapatin di hadapan Tuhan tuh, kata kitab Amsal, keji. Karena setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Kita akan lihat lagi. Di Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tinggal tunggu waktu aja. Orang sombong tuh kadang nggak sadar kalau dirinya sombong. Tahu-tahu sudah hancur. Kalau nggak keluarganya hancur, hubungan suami istrinya hancur, hubungan dengan orang lain hancur, dan tetap orang sombong itu merasa dirinya paling benar. Ini yang cilaka, ini yang bahaya. Jangan sampai kita memiliki sikap hati yang buruk di hadapan Tuhan. Kita merasa punya segala sesuatu, merasa hebat, merasa terkenal, merasa punya segala-galanya, dan kita memandang rendah orang lain. Yang kekayaannya nggak setara dengan kita, yang levelnya nggak selevel dengan kita, kita mulai rendahkan. Dan itu kekejian di hadapan Tuhan. Tinggal tunggu waktu aja kejatuhan. Makanya kalau sudah memiliki sikap hati yang seperti itu, setan punya hak sah untuk menjajah, menguasai, menjerumuskan, menjerat, dan merasukin hidupmu. Karena tinggi hati adalah kekejian di hadapan Tuhan. Kalau kekejian di hadapan Tuhan, tinggi hati itu berdosa di hadapan Tuhan. Makanya orang yang tinggi hati direndahkan. Miliki sikap hati yang rendah. Bapak Ibu, kita ini tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa mencapai apa-apa, tidak bisa memiliki apa-apa tanpa Tuhan. Kita ini butuh Tuhan. Wah Pak, saya ini kerja keras, saya ini punya kepandaian. Tapi kalau Tuhan nggak izinkan kamu diberkati, kamu tetap melarat. Kalau Bapak Ibu memiliki segala sesuatu sampai hari ini, itu karena ada campur tangan Tuhan. Hanya Tuhan nggak tunjukkan secara real bahwa Tuhan campur tangan. Tuhan bekerja di balik semua pekerjaan usahamu. Dan apapun juga yang kamu kerjakan, makanya engkau dibikin berhasil hari ini. Kalau engkau dibikin berhasil, dibikin kaya, Tuhan punya maksud dan tujuan. Bukan untuk memamerkan diri, bukan untuk meninggikan diri, dan engkau bisa memandang rendah orang lain. Dengerin baik-baik. Kalau engkau ngaku anak Tuhan, ngaku cinta Tuhan, tapi kamu memandang rendah orang yang statusnya rendah. Mungkin kamu terlalu memandang rendah sama orang yang status sosialnya rendah di rumahmu. Kamu anggap, aduh, nggak, ya apalah gitu. Mungkin itu asisten rumah tetanggamu, mungkin itu sopirmu, mungkin itu karyawanmu, mungkin orang yang statusnya lebih rendah dari hidupmu, dan kau memandang rendah. Itu tidak benar di hadapan Tuhan. Miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan ciptakan kita itu sama, setiap orang itu sama. Sama rata di hadapan Tuhan. Yang membuat berbeda hanya status sosial aja. Hanya status sosial ini. Makanya kita harus bisa menempatkan hati kita ini dengan tepat di hadapan Tuhan. Semua orang itu sama di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dipercayakan berkat lebih gede, dipercayakan posisi, dipercayakan jabatan, dipercayakan apapun lah namanya. Dan itu Tuhan punya maksud dan tujuan. Harus ada tanggung jawab di dalamnya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan malah meninggikan diri. Nuh, lihat aku nih. Lihat. Semua yang ku capai, semua harta kekayaanku. Makanya orang yang memiliki segala, merasa memiliki segala sesuatu itu, wangkuhnya bukan main. Orang-orangnya gampang tersinggung, gampang sakit hati, nggak bisa disentuh, nggak punya hati yang mau dibentuk. Orang-orang model kayak begini loh, orang yang susah ngalami pemulihan. Makanya tidak heran selalu ada celah setan untuk menghancurkannya. Orang-orang yang tinggi hati ini bisa dia sukses di dalam bisnis, bisa sukses memiliki jabatan tinggi, dia bisa memiliki perusahaan banyak, dia punya karir cemerlang. Tapi kalau tetap tinggi hati, sombong dan angkuh, tetap ada bagian yang setan bisa hancurkan. Kalau nggak hubungan keluarganya, hubungan dengan anak-anaknya rusak dan berantakan, hubungan dengan suaminya, pernikahannya kacau, mungkin banyak hal lain yang tersembunyi, yang sebenarnya rusak dan bejat di hadapan Tuhan. Hanya manusia aja nggak bisa lihat. Makanya kita ini harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan buka celah buat setan untuk kita mengikuti dosa yang pernah dibuat Lucifer, pingin menyamai yang maha tinggi, meninggikan dirinya itu, pingin menonjol nih, lu lihat aku toh, lihat aku. Makanya ada orang-orang tertentu tiap hari doan dan biar kelihatan cantik, tiap hari ke salon, rambutnya disasak, selalu pakai pakaian mewah, selalu makan-makan di tempat-tempat mahal. Kalau punya duit makan di tempat mahal ya nggak apa-apa, tapi kalau makan di tempat mahal hanya untuk dihargain orang, untuk dihormatin orang ya, itu namanya perlu bertobat dan perlu berubah. Kalau punya uang mau makan di restoran mahal ya enggak masalah. Mau beli bawang mewah, bawang merah, beli barang mewah kalau punya duit lebih ya enggak apa-apa. Mau beli barang bagus ya enggak apa-apa.
Asal jangan punya motivasi busuk di baliknya. Aku beli barang bagus, aku beli barang mewah, supaya aku dihormatin orang, supaya aku dipuji orang. Bapak Ibu, engkau dipuji karena engkau memiliki sikap hati, karakter yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tutur katamu, tindakanmu, keputusanmu, ucapanmu, tingkah lakumu yang semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus, itu engkau akan dapat pujian dan pengagungan, dapat peninggian yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kalau Tuhan tinggikan engkau, Tuhan puji engkau, pasti orang lain juga senang. Gak perlu dipuji pun, kamu tahu persis bahwa kamu itu berharga di hadapan Tuhan. Jangan merasa kamu kalau nggak pakai barang bagus nggak berharga. Dengerin baik-baik. Kamu bertobat, kamu lahir baru, kamu cinta Tuhan, kamu mengasihi Tuhan, kamu sudah berharga di hadapan Tuhan. Tuhan pandang kau menjadi anak kesayangannya. Nggak perlu pakai barang bagus pun. Tuhan, kalau didapatin hatimu tuh menyenangkan Dia, hidupmu mengasihi Tuhan, kamu itu orang yang spesial di hadapan Tuhan. Ya puji Tuhan kalau bisa pakai barang bagus, pakai mobil bagus, punya rumah bagus dan lain sebagainya. Tapi jangan untuk meninggikan diri dan menyombongkan diri. Bapak Ibu, miliki sikap hati yang semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus. Miliki kerendahan hati. Jangan gampang pamer, jangan gampang sombong. Kita akan lanjutkan di Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nebukadnezar meninggikan diri dengan luar biasa di hadapan Tuhan. Ada lagi raja namanya Raja Usia. Dia meninggikan hati, congkak, sombong dan angkuh bukan main. Akhirnya dia kena murka Tuhan. Siapa saja yang meninggikan dirinya di hadapan Tuhan pasti direndahkan. Tapi orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, seperti orang-orang Niniwe yang kemarin kita pelajarin, harusnya dimurkain Tuhan. Harusnya kota ini dihancur, leburkan oleh Tuhan seperti Sodom dan Gomora. Ternyata ketika Yunus datang memberitakan kabar yang datangnya dari Tuhan sendiri, kalau engkau nggak bertobat, bangsamu akan ditunggang balikkan. Ternyata responnya benar. Bangsa ini bertobat. Dari orang tua sampai orang muda, dari orang dewasa sampai anak kecil. Hewan pun, piaraan pun disuruh puasa. Rajanya dan pembesarnya pun meresponi dengan benar. Bangsa ini tidak jadi ditunggang balikkan. Bapak Ibu, miliki sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan. Rendah hati, itu penting. Jangan merasa selalu ingin jadi nomor satu. Jangan merasa harus orang hormatin. Semua orang harus tepuk tangan. Semua orang harus hormat sama kamu. Kadang kita tuh perlu direndahkan supaya kita belajar rendah hati kadang. Supaya kita tuh bisa dibentuk di proses Tuhan. Tapi kalau kita ini tinggi hati, kita susah dibentuk Tuhan loh. Kita susah diproses Tuhan. Karena selalu ngelawan. Ada orang-orang tertentu ketika mengalami pembentukan, dia ngelawan. Dia selalu nyalain orang lain. Hati-hati nih kalau Bapak Ibu suka nyalain orang lain. Gara-gara dia, terus nuduh yang lain-lain, ngancem dan lain sebagainya. Itu tandanya kamu sombong dan tinggi hati, serta keras kepala. Ada orang tertentu kalau ditegur marah, kamu tuh keras kepala. Kalau ditegur di gereja, ditegur gembalamu, kamu marah, kamu pindah gereja. Diketawain setan. Setan seneng ngelihat kelakuanmu. Artinya apa? Kamu tegar tengkuk, nggak bisa ditekuk hatimu. Terlalu keras, terlalu angkuh, terlalu sombong. Ada orang-orang tertentu kalau dikasih masukan tuh marah, nggak terima gitu. Udah tahu salah, ditegur, dinasihatin, nggak terima, ngamuk. Itu hanya menunjukkan betapa bodohnya dia. Ditipu setan. Orang-orang model kayak begini tinggal tunggu waktu aja kehancuran. Dengerin baik-baik. Jangan pernah keluar dari mulutmu kata-kata untuk meninggikan dirimu. Pingin dapat pujian dari orang lain, pingin dapat tepuk tangan orang lain, dapat penghormatan orang lain. Tapi kalau engkau berjalan bersama Tuhan, engkau adalah orang terhormat. Kalau engkau orang terhormat, pasti orang itu hormat sama hidupmu. Gak perlu cari penghormatan secara daging. Amin. Kita lanjutkan. Di Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ternyata ya, akhir suatu hal lebih baik dari awalnya. Kita hari ini memulai apa? Kita harusnya mencapai garis akhirnya juga finish well.
Kita memulai dengan kerendahan hati, ketulusan, kemurnian. Itu penting. Jangan kita mulai hari ini jadi orang yang hidupnya kudus, hidupnya berkenan, berdoa, nyembah Tuhan, memiliki sikap hati yang bertobat, rendah hati, benar-benar tulus dan murni, tetapi di ujungnya malah kedagingan. Itu yang bahaya. Kata Pengkhotbah 7:8, akhir suatu lebih baik daripada awalnya. Akhirnya lebih penting. Penting sekali. Kita harus mengakhiri jadi orang-orang Kristen yang finish well, finish strong. Dan suatu hari kita sama-sama akan menghadap Tuhan. Dan Tuhan dapatin kita menjadi orang yang berkenan di hatinya. Menjadi hamba yang berkenan di hati Raja. Amin. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Akhir suatu lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Panjang sabar. Ternyata ya, ada orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tinggi hati ini biasanya emosian, kurang sabar. Ternyata panjang sabar itu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya artinya long suffering. Long suffering. Artinya untuk panjang sabar, engkau harus perlu proses. Namanya penderitaan. Itu ngajarin kita kesabaran. Bapak Ibu pengen sabar? Nikmatin penderitaanmu dengan ucapan syukur. Ujungnya kamu akan memiliki kesabaran dan kemurnian dan ketulusan. Banyak orang gak sabaran, gampang marah, egoisnya luar biasa, susah dinasihatin, benernya sendiri, pintarnya sendiri. Kalau ngomong merasa hebat, merasa rohani, tapi kelakuannya nol besar. Bahkan menyerupai iblis kadang beberapa kali, beberapa hal. Kita harus bertobat dan sadar kalau udah seperti itu. Saya tuh belajar terus dari semua kegagalan, semua kebodohan saya. Saya mau tiap hari belajar menyenengin hati Tuhan. Tuhan, koreksi hati saya terus. Kalau ada hal yang gak benar, ada hal yang menyimpang, ada hal yang tersembunyi dalam hatiku, Tuhan, kau cabut sampai ke akar-akarnya. Kita harus terus memberi hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau kita gak beri hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan, setan akan banyak ambil keuntungan dari hidup kita. Ujungnya apa yang kita alami? Kehancuran. Ujungnya apa yang kita alami? Babak belur. Toh ujungnya kita akan balik sama Tuhan. Daripada kita babak belur, stres, bingung, kacau, pusing, dan lain sebagainya. Buat apa? Bukankah lebih baik kita menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan? Semakin hari kita berjalan sama Tuhan, naik terus dan tidak akan pernah turun. Makanya, miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Belajar menjadi orang yang mau ditegur, mau dinasihatin, mau dididik. Belajar terima masukan, belajar sabar. Biasanya orang-orang yang sabar ini, dia memiliki penguasaan diri dan pengendalian diri. Tapi orang yang angkuh, orang yang keras kepala, orang yang tinggi hati biasanya lebih mudah emosi. Dan hanya menunjukkan betapa bodohnya dia. Karena nggak ada pengendalian diri. Di Yeskiel 16 ayat yang ke-50, mereka menjadi tinggi hati. Nah, orang yang tinggi hati itu biasanya ya, satu paket nih, dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku akan menjauhkan mereka sesudah aku melihat, bahkan setelah Tuhan melihat. Ternyata ini orang tinggi hati dan melakukan kekejian. Tuhan singkirin. Kan kita ingin didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari semua tindakan, ucapan, perbuatan kita mau pingin didapati berkenan di hadapan Tuhan kok. Kita pingin menyenangkan hati Raja kita. Namanya Yesus Kristus. Suatu hari kita akan menghadap Dia dan Tuhan dapatin hamba-Ku yang berkenan. Silakan masuk meja perjamuan kawin anak domba. Kita pingin semua didapatin seperti itu. Jangan malah melakukan kekejian. Waduh, sombongnya bukan main. Kemarin saya bilang ya, orang sombong itu jalannya dongak. Dia meski pakai payung kalau ada gerimis karena hujan. Apa? Jalannya dongak, hidungnya kemasukan air. Itu cepat pilek. Orang sombong itu gak mau belajar melihat dari sisi yang lain. Dia melihat dari sisi atas terus. Dongak terus. Orang harus hormatin. Orang harus hargain. Orang harus akuin. Wong kadang kita ini melakukan segala sesuatu. Kadang gak dipuji orang. Kita melakukan hal tersembunyi, kita lakukan setia. Baru ternyata Tuhan promosi. Dari tahun ke tahun saya melayani Tuhan. Siapa kenal saya? Siapa mau dengerin khotbah saya? Baru akhir-akhir ini Bapak Ibu mau dengerin khotbah saya. Dulu siapa?
Dari tahun 97, 98 saya udah di Jakarta, saya udah pelayanan di Jakarta. Baru tahun 2021 orang mau dengerin khotbah saya loh. Butuh waktu yang lama. Ketika kita belum dipromosi, kita belum diangkat Tuhan, belum ditinggikan, itu kita belajar rendah hati. Merendahkan hati kita, dibentuk, diproses. Mau belajar terus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan malah belagu, sombong, keras kepala, angkuh. Ujung hidup malah kacau dan rusak serta berantakan. Kita akan lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Kita akan lihat ya. Orang-orang yang tinggi hati, biasanya dia keras kepala, susah ditegur, susah dinasihatin, gampang marah, angkuh, dan selalu merasa benar sendiri. Orang-orang kayak begini nih, dia mengandalkan kekuatannya. Karena dia merasa mampu, merasa bisa, merasa memiliki segala sesuatu, memiliki kekuasaan, memiliki otoritas. Nebukadnezar kan memiliki otoritas. Dia bunuh orang yang dikehendakinya seenak perutnya sendiri kok. Dia angkuhnya luar biasa. Usia juga sama. Banyak tokoh di Alkitab yang meninggikan diri, tiba-tiba Tuhan rendahkan begitu rupa. Ini jaga hati nih yang benar di hadapan Tuhan. Dengerin baik-baik. Supaya kita nggak gampang sombong. Lihat kita dulu asalnya dari mana. Kita dulu tuh bukan siapa-siapa. Hanya kasih karunia Tuhan saja. Mungkin kau kerja keras, kau bekerja, punya jabatan tinggi, kau bekerja diberkati, kau memiliki kekayaan sampai hari ini, namamu terkenal dan lain sebagainya. Itu kasih karunia Tuhan. Tanpa Tuhan dibaliknya, engkau tetap jadi gembel, bukan jadi siapa-siapa. Kita itu tanpa Tuhan itu bukan siapa-siapa. Kita ingat kita itu dulunya siapa. Kita harus belajar dari situ untuk tetap memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan meninggikan diri. Ada orang-orang yang angkuhnya bukan main. Saya ketemu dengan orang-orang yang angkuhnya bukan main. Itu kekejian di hadapan Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa? Kita mau belajar menjadi orang yang memiliki sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mengandalkan semua yang kita miliki, kepandaian, jabatan, posisi, kekuasaan, barang-barang mewah, duit, deposito, dan aset, dan lain sebagainya, kita menjadi orang yang terkutuk. Di Yeremia 17 ayat yang kelima ngomong begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam segala hal sesuatu. Kita butuh Tuhan setiap menitnya. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Kalau kita sadar, kita butuh Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Hanya kasih karunia Tuhan. Tuhan izinkan kita hidup sampai hari ini. Kalau tanpa diizinkan Tuhan, mungkin kita sudah lewat beberapa bulan yang lalu. Beberapa tahun yang lalu. Karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup kita. Dan Tuhan mau bawa kita semakin hari memiliki pengaruh, otoritas, kuasa besar untuk mencerminkan kemuliaan namanya. Kita akan semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerahmu, buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini. Berkati setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang kamu sampaikan. Berkat-Mu melimpah. Kasih karunia-Mu melihat. Pemulihan-Mu. Dan Tuhan bikin terobosan dalam kehidupan mereka yang sedang bergumul. Kamu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Yang berbaring di ruang ICU, berbaring di rumah sakit. Oleh pilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sehat. Jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, kamu berdoa. Kemurahan dan anugerah Allah terjadi dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan buat Raja kami yang mulia. Dalam nama Yesus, haleluya, amen, and God bless you. Aku berdoa, ada orang-orang di tempat ini yang pingin ngalami Tuhan. Ada orang yang pingin ngalami Tuhan, angkat tanganmu.
Buka tanganmu dua-dua. Saya mau berdoa. Tutup matamu, fokus sama Tuhan. Saya mau hitung 1 sampai 3 ya. Nanti ada orang-orang yang akan ngerasain hadirat Tuhan begitu kuat. Terus semakin kuat. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ada kuasa Tuhan yang hadir dalam ruangan ini begitu kuat. Satu, ada seseorang mulai didamah Tuhan. Hadiratnya begitu kuat. Nanti sembah ya. 2, kuat urapannya. Sekarang terima itu. Go, go, Jesus. Now, Jesus. Yes. Hey. Now. Jesus name. Go. Will. Do it. Jesus name. Pengurapan mau turun. Now. Go. Jesus name. Jesus name. Tuhan. Will. Berdui. Jesus name. Enamoré, si enamoré, ini miniana lama. Yes, urapanmu turun dalam ruangan ini. Karabakenebe, go. Aku perintahkan semua roh jahat dalam ruangan ini yang bukan dari Tuhan, yang roh bukan dari Tuhan. Aku berdoa ada orang-orang yang luka batin, yang pernah disakiti. Lepaskan. Jesus name. Go. Yes Tuhan. Engkau belum selesai dalam ruangan ini. Ada beberapa orang yang masih dijamah Tuhan, sampai gak tahan kuat berdiri loh. Enalamoso, sini mianamo, binamo senalamore irianama. Breathe upon me, breath of God. Pengen nyembah terus kan? Tahu gak? Pengen nyembah terus kan? Enak kan hadiratnya? Bawa pulang hadirat ini. Lakukan setiap hari di kamar doamu. Lakukan di kamar doamu. Ada waktu senggang, bangun keintiman dengan Tuhan. Urapannya akan semakin tebal memenuhi hidupmu loh. Amin. Saya mau melihat ada perubahan besar terjadi dalam ruangan ini. Apapun persoalannya, apapun masalahnya, kalau ada orang-orang yang haus dan lapar nyembah Tuhan, di mana Tuhan ditinggikan, Dia akan manifestasikan kuasanya. Dengerin baik-baik. Ada beberapa orang masih rasanya pengen tutup mata dan nyembah Tuhan, dan ini harus selesai. Kalau nggak saya diomelin.
Diomelin nanti. Kan waktunya udah selesai. Dengerin baik-baik ya. Semakin hari kamu lakukan setiap hari di kamar doamu, kuasanya semakin real dan nyata. Semakin bangun keintiman pribadinya semakin nyata. Dia real menyertaimu. Dia bukan Tuhan yang seperti kamu bayangin main kecapi di surga, ambil duduk di kursi goyang liatin, ngapain anakku ya, enggak. Dia menyertai, this real, berjalan bersamamu. Bahkan kamu ngomong pun disertai, kamu nyembah Tuhan disertai, deal bisnis dengan orang pun akan disertai Tuhan. Kemanapun kau pergi, kuasanya semakin nyata. Dan waktu kamu nyembah Tuhan setiap hari, seperti come breathe upon me, seperti Tuhan hembuskan nafasnya dalam hidup, dan kau bisa bersembunyi dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Ketika Tuhan hembuskan nafasnya dalam hidupmu, Roh-Nya memenuhi hidupmu, Roh Kudus menyertai semakin nyata. Salib mahen, mulutmu menyembah Tuhan, tanganmu memugungkan namanya. Dan waktu kamu ngadapin masalah, engkau bersembunyi dalam hadirat-Nya. Ketika ada roh nyakit tidak melukain kamu, kamu tetap berjalan dalam kasih, gak kesel, gak jengkel, gak ngamuan, gak ngototan. Baru kamu bisa Jesus I adore, Jesus I adore your holy name. Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Segala pujian buat Tuhan Yesus Kristus.